Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Zaradianti dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan teks editorial yang berjudul Puskesmas harus diberdayakan lagi. Kesehatan adalah barang yang langka di dunia ini. Banyak yang menyebutkan sehat adalah nomor satu. Ada pula yang menyindir, jangan sakit kalau tak punya duit. Itu artinya biaya dokter, rumah sakit, dan obat-obatan sudahlah sangat mahal. Apalagi kini para investor berlomba-lomba untuk membangun rumah sakit internasional, termasuk Pemprov Bali juga merencanakan pembangunan LCC tersebut. Padahal kita tahu biaya rumah sakit apalagi yang berstandar internasional pasti sangat mahal. Tentu akan sangat banyak masyarakat di negeri ini yang tak bisa menjangkau, apalagi mereka yang memiliki label kakak miskin. Harus diakui pula, saat ini banyak persoalan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Masih banyak dijumpai anak-anak usia yang tak mengenyam lagi pendidikan, dan masih banyak pula anak-anak yang menyimpan gizi buruk. Belum lagi tingginya angka kematian ibu dan anak, serta tingginya prevalensi penyakit menular berbasis lingkungan. Semua itu berangkat dari kondisi miskin masyarakat. Salah kalau menyebut munculnya berbagai hal tersebut karena pemerintah belum berbuat, sebab pemerintah sudah bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya. Tetapi tak jarang program tersebut hanya sporadis, artinya program yang direncanakan pemerintah hanya aktif saat diresmikan saja. Setelah itu tidak ada lagi program di tengah jalan. Sama halnya dengan kondisi pelayanan kesehatan masyarakat yang disebut puskesmas. Ide awal untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ternyata tak terwujud. Padahal konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang disebar di desa-desa sangatlah mulia. Pemerintah berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan si penderita akan cepat tertangani dengan biaya terjangkau, bahkan bila perlu digratiskan. Namun fakta yang ada di lapangan puskesmas tidak lebih dari sekedar tukang rujukan. Bahkan tidak jarang puskesmas kosong karena ditinggal keundangan oleh para petugas. Kondisi inilah yang menyebabkan pamor puskesmas yang mulai meredup. Bahkan banyak masyarakat yang alergi ke puskesmas karena kurangnya pelayanan. Karenanya pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena tersebut, apalagi mengeluarkan kebijakan untuk menggabungkan satu atau dua puskesmas menjadi satu. Karena tujuan puskesmas adalah mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, utamanya yang ada di daerah pedesaan. Karenanya, reformasi pelayanan kesehatan harus dilakukan pada daerah yang diberi tanggung jawab mengelola puskesmas. Harus mengembalikan fungsi pelayanan hak dasar seperti memperbaiki kualitas pelayanan dasar yang harus diberikan. Caranya tentu dengan menempatkan dokter dan para medis dengan alat kesehatan yang standar. Jangan sampai puskesmas diplesetkan menjadi tempat pusing kesleo dan masuk angin saja, atau puskesmas. Selain itu, pemerintah harus secara terus-menerus menanamkan pola hidup sehat bagi masyarakat. Untuk maksud tersebut, pemerintah daerah harus mempunyai komitmen menambah bidang kesehatan, sebab selama ini sangat jarang petugas kesehatan yang datang ke rumah-rumah. Mereka juga jarang memberikan arahan kepada ibu-ibu PKK tentang cara hidup sehat. Demikianlah pula pemerintah perlu mengefektifkan kerjasama lintas sektor yang lebih antisipatif terhadap masalah kesehatan masyarakat yang potensi berkembang di daerah. Upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewenangan dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah. Semua sektor terkait harus dilibatkan untuk menanggulangi perkembangan di daerahnya masing-masing. Kerjasama seperti inilah yang akan memperkuat realisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi faktor risiko berkembangnya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat. Sekian, terima kasih.